Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari final project kami pada mata kuliah sistem pengendalian otomatis dengan judul pengendalian level separator skala lem. Dan berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Dan saya sendiri adalah Bahtiar Susilo Utomo. Yang pertama, sini saya akan membahas terkait latar belakang pada final project kelompok kami ini, yaitu suatu masalah pada dunia industri adalah sistem pengendalian level untuk mengatur ketinggian permukaan level dari fluida itu sendiri. Level ketinggian fluida menjadi parameter yang harus dipertahankan berdasarkan set point untuk mendapatkan respon yang baik. Untuk pada FV ini kita akan membahas terkait fluidanya, yaitu minyak dan air. Selanjutnya, tujuan dari final project yang telah kami buat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama modeling sistem untuk mengetahui tahapan merancang sistem pengendalian level pada separator skala lem, dan yang kedua adalah pengendalian sistem untuk mengetahui karakteristik pengendalian dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols. Untuk kajian pustaka yang kita gunakan kali ini, yang pertama tentunya adalah terkait pembahasan separator itu sendiri. Separator adalah suatu alat yang berbentuk tabung dan memiliki tekanan yang berfungsi untuk memisahkan fluida yang memiliki densitas yang berbeda. Biasanya fluida yang dipisahkan bisa terdiri dari dua jenis fluida atau lebih. Dan untuk AFP kita kali ini karena membahas terkait oil separator, maka di sini terdiri dari tiga fluida, yaitu minyak, terus minyak mentah, air, dan gas. Dan tujuan dari pemisahan fluida ini sendiri dalam skala industri adalah untuk menghindari atau mengurangi pencemaran lingkungan. Dan selain itu, tujuan dari pemisahan fluida-fluida ini sendiri adalah untuk menjaga kualitas agar minyak tersebut terbebas dari kandungan air. Seperti itu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Disafriza dan saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Bahtiar Susilo Utomo. Ya, jadi terdapat 3 jenis separator. Ini salah ketik ya, jenis-jenis ya. Pertama adalah separator vertikal, terus lalu yang kedua adalah separator horizontal, yang ketiga adalah separator bulat. Ya, ini yang berikut adalah penjelasan mengenai pengendali PID. Nah, terdapat 3 jenis pengendali: pengendali proporsional, integral, sama derivatif. Berikut adalah karakteristik untuk tiap-tiap controller. Ya, seperti kayak pada untuk pengendali proporsional menurunkan rise time, terus overshootnya meningkat, settling time-nya mengalami perubahan kecil, steady state-nya menurunkan steady state error. Lalu pengendali integral memiliki karakteristik menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady state error. Dan pengendali derivatif memiliki karakteristik perubahan kecil pada rise time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan perubahan kecil pada steady state error. Nah, berikut adalah grafik masing-masing pengendali. Yang pada grafik bisa dilihat yang biru adalah fungsi step, garis biru. Lalu garis merah adalah grafik P, pengendali P, dan yang
hijau yang hitam adalah pengendali PI dan yang hijau adalah pengendali PID. Ya, berikutlah adalah rumus-rumus untuk tiap pengendali, bisa dapat dibaca. Ya, berikutnya adalah metodologi yang kami lakukan dalam final project ini. Berikut adalah flowchartnya. Pertama kita start, lalu kita menentukan plan di industrinya, lalu kita menentukan variabel dan parameter, lalu kita melakukan pemodelan matematis, lalu kita uji kestabilan. Bila sistem tidak stabil, kita melakukan pemodelan matematis ulang. Ketika sistem stabil, kita membuat bode plotnya, lalu menentukan tipe pengendali apa yang cocok, lalu kita uji sistem kendalinya. Ketika tidak stabil, kita menentukan tipe pengendalinya lagi sampai ketemu. Terus lalu kita menentukan tipe pengendali kedua menggunakan metode ZN. Terus lalu kita menganalisis performansi tiap pengendali, lalu kita memberikan kesimpulan, lalu kita mengerjakan laporannya dan selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Injera DJ, NRP 0231 16 40068. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh Ihan Dwi Safresa. Nah, untuk yang kita modelkan di separator ini adalah separator horizontal. Jadi awalnya kita menggunakan hukum kekekalan energi. Nah, karena ini adalah separator horizontal, maka perubahan tinggi terhadap waktu pada separator ini pastilah tidak linear karena bentuknya yang lingkaran. Nah, untuk parameter yang kita gunakan adalah asumsi kita menggunakan parameter alfa, beta, R, dan H. Nah, ini untuk pemodelannya sendiri kita menggunakan asumsi bahwa kita menggunakan pemodelan kotak terhadap kotak-kotak kecil terhadap bentuk yang lingkaran ini. Nah, ini untuk volumenya, volume dari yang ada separator itu adalah penjumlahan dari ini dan kita membuat dia berubah terhadap waktu dan menggunakan aturan rantai. Dia akan seperti ini. Terus kita akan modelkan lagi yang V01 untuk minyak yang akan tumpah ke sekat selanjutnya, karena ini adalah berdasarkan densitas. Nah, ini V02 adalah dari minyak yang ada dalam separator di ruang 1. Nah, ini selanjutnya pemodelan selanjutnya berdasarkan persamaan yang sebelumnya dengan manipulasi aljabar kita dapatkan persamaan ini. Lalu kemudian kita membuat dalam fungsi Laplace seperti ini dan memasukkan parameter-parameter yang ada dalam separator itu. Nah, untuk pemodelan aktuatornya sendiri kita memodelkan dalam pemodelan yang linear. Jadi K itu adalah gainnya, tau adalah time constant, di mana keluaran dari aktuator adalah Q, sementara input dari aktuator adalah arus. Nah, ini seperti ini. Nah, sehingga didapatkan fungsi transfer aktuator seperti ini. Dan dibuat diagram blok sistem seperti ini. Selanjutnya adalah pembahasan dari final project kami. Yang pertama adalah root locus dari sistem final project kami dapat dilihat di grafik ini. Semua pole dan zero berada di sebelah kiri sumbu imajiner yang menyatakan bahwa sistem ini sudah stabil. Dan selanjutnya kita memiliki bode plot. Bode plot ini adalah respon frekuensi
terhadap desibel atau terhadap derajat. Mode plot yang di atas, grafik yang di atas, yang pertama adalah respon frekuensi dari sistem terhadap magnitude dalam ukuran desibel, satuan desibel, dan yang di bawah adalah respon frekuensi terhadap phase atau dalam satuan derajat. Selanjutnya adalah root, Hurwitz adalah metode perhitungan yang kami lakukan untuk mencari nilai KP, TI, dan TD untuk tiap pengendali. Untuk pengendali P didapatkan nilai KP sebesar 679.232,45, dan untuk pengendali proporsional integral didapatkan nilai KP sebesar 611.309,205 dengan nilai TI sebesar 315.779. Selanjutnya untuk pengendali proporsional integral derivatif memiliki nilai KP sebesar 815.078,94 dengan nilai TI 1,31958 dikali 10 pangkat minus 3 dan nilai TD sebesar 3,29875 dikali 10 pangkat min 4. Ya, berikut adalah grafik respon dari pengendali. Di sini adalah grafik respon pengendali terhadap set point dan didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk pengendali P memiliki rise time setelah dituning sebesar 1,15 second, settling time-nya memiliki nilai 3,65 second, overshoot-nya bernilai 8,77%, peak-nya berada pada titik 1,09, dan closed loop stability-nya sudah stabil ya untuk pengendali pengendali P. Berikut adalah respon pengendali terhadap set point untuk pengendali proporsional integral yang sudah dituning ya, memiliki nilai rise time sebesar 1,85 second, settling time 17,2 second, overshoot 17,1%, dan berada pada titik puncak 1,17. Dan closed loop stability-nya sudah stabil. Yang terakhir adalah pengendali proporsional integral derivatif yang sudah dituning juga tentunya, memiliki nilai rise time sebesar 0,369, memiliki settling time 406 second, memiliki nilai overshoot 10,3%, dan berada pada titik puncak 1,1, dan closed loop stability-nya sudah stabil ya, sistemnya sudah stabil pengendalinya. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Disimpulkan dari data-data yang kami dapatkan tadi, yang kami telah dapatkan dari simulasi, karakteristik yang paling baik pada sistem kami ini adalah pengendali P karena memiliki performa rise time, settling time, overshoot yang lebih baik dibandingkan kedua pengendali dengan nilai rise time sebesar 1,15 second, settling time 3,65 second, dan overshoot 8,77%. Dan beberapa saran adalah dalam merancang sistem pengendali perlu untuk memulihkan sistem tersebut berserta komponen-komponen yang dimiliki sistem tersebut. Untuk sistem pengendali dibutuhkan fungsi transfer yang linear agar dapat diterapkan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau mungkin salah kata. Saya Rehan Dwi Safreza mewakili teman-teman sebagai penutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.